Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Amalia Ramadona, NPM 221505166, jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua apa aja yang udah aku dapetin selama 4 hari mengikuti PKKMB Universitas Lampung. Ditonton sampai habis ya. Di hari pertama PKKMB yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2022 setelah dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Lampung yaitu Bapak Profesor Dr. Karoman MSI, terdapat 3 materi yang disampaikan oleh orang-orang hebat. Materi pertama dengan judul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak AKBP Yusriandi SIKM Medcom dengan poin-poin pentingnya yaitu yang pertama Undang-Undang ITE, yang kedua pemanfaatan teknologi elektronik atau digital dengan sebenarnya, yang ketiga pelanggaran hukum di dunia maya, yang keempat manfaat Undang-Undang ITE, dan yang kelima tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi kedua pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI yang berisi poin-poin pentingnya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan karakter, di mana tujuan pendidikan karakter itu menjadikan mahasiswa man of analysis. Yang kedua, pengertian bullying atau perundungan. Yang ketiga, jenis-jenis bullying. Dan yang keempat, undang-undang perlindungan dari bullying. Materi ketiga atau materi terakhir di hari pertama yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Akil Siroj MA. Di mana poin-poin pentingnya yaitu kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama, peran dan fungsi kearifan lokal, seperti menghormati agama lain, tidak mencela agama lain atau menghinanya, serta menghargai perbedaan yang ada. Poin selanjutnya yaitu menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Di hari kedua ini, setelah pengenalan para pimpinan kampus oleh para pemimpin kampus, kita memasuki materi pertama dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Di mana latar belakang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dilatar belakangi oleh visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Serta dengan pilar visi pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan. Dengan tantangan yang dihadapi seperti industri 4.0 dan globalisasi. Beliau juga menjelaskan mengenai poin-poin penting lainnya seperti indikator profil pelajar Pancasila, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta contoh dari penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asisten mengajar di satu pendidikan, penelitian riset, serta proyek kemanusiaan. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKET, MKes, SP, KKLP. Unila sudah menerapkan upaya kampus sehat Unila seperti Zero Tolerance Area, parkir terpadu, serta arboretum dan anggrek. Materi ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Beliau menerangkan mengenai karakter mahasiswa di masa kini, yaitu terdapat 3 tipe mahasiswa. Mahasiswa pertama itu tipe mahasiswa study oriented, yang kedua tipe mahasiswa organization oriented, dan yang ketiga yaitu tipe mahasiswa yang hanya bermain-main saja. Dan yang terakhir yaitu materi keempat dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso PhD. Beliau menyampaikan bahwa revolusi industri menjadi era di mana tantangan buat kita harus mempunyai inovasi yang tinggi dengan poin-poin pembahasan seperti digital connectivity, business process integration, dan perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Di hari ketiga ini, yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 2022 tingkat Fakultas Teknik, sebelum memasuki materi pertama, yaitu perkenalan dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, serta dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik. Baik, langsung saja dengan materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Materi ini disampaikan langsung oleh Dr. Eng Helmi Fitriawan, STMSC, yang merupakan dekan Fakultas Teknik. Beliau menyampaikan bahwa di era 4.0 dan plagiarisme ini kita harus mempunyai 6 skill atau 6 kemampuan, yaitu berpikir positif, berkomunikasi, bekerja sama atau berkolaborasi, berbudaya, kreativitas, serta connectivity. Dan dengan literasi menghadapi era 4.0 dan plagiarisme itu, yaitu dengan literasi data, literasi lingkungan, serta literasi manusia.
Materi kedua yaitu sistem perkuliahan dan peraturan akademik yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT, yaitu selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Beliau menyampaikan mengenai kenapa harus kuliah, pelaksanaan kurikulum, target capaian, SKS, IPK, nilai akhir, jadwal, serta rencana pembelajaran semester. Materi selanjutnya atau materi ketiga yang disampaikan oleh Ibu Vera Agustriana Nurhidana STMT PhD, yaitu biaya studi dan fasilitas sarana dan prasarana. Beliau menyampaikan mengenai sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Teknik, serta PKT, UKT, dan juga keringanan UKT. Materi terakhir atau materi keempat yaitu Hak Asasi Mahasiswa, Kompetensi, dan Beasiswa yang disampaikan oleh Bapak Dr. N. Ageng Satnowo Repeliantos, STMT. Beliau menjelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mahasiswa, serta beasiswa apa saja yang bisa diambil oleh para mahasiswa. Hari keempat menjadi hari terakhir di mana program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di tingkat jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung 2022. Dilaksanakannya pengenalan ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan perkenalan dosen pengajar di Teknik Geofisika. Jurusan Teknik Geofisika diketuai oleh Bapak Karyanto SSI MT dan sekretaris jurusan Bapak Insinyur Samsurizal SSI MSI. Pada sesi awal ini juga dijelaskan mengenai dosen pembimbing akademik. Dijelaskan juga sejarah teknik geofisika, jumlah SKS, dan juga visi keilmuan teknik geofisika yaitu menjadi prodi unggul dalam bidang sains. Materi selanjutnya kita dapat mengenal lebih dalam mengenai teknik geofisika itu sendiri, di mana ruang lingkup geofisika. Geofisika gabungan dari geologi dan fisika, di mana menggunakan prinsip pengetahuan. Disebutkan juga prospek kerja yang sangat luas, keunggulan-keunggulannya, dan juga pengenalan kurikulum teknik geofisika. Pada sesi terakhir dari PKKMB jurusan Teknik Geofisika, dilaksanakannya pengenalan himpunan mahasiswa TG Buana. Di sini dijelaskan mengenai struktur organisasi yang terdapat di dalam himpunan mahasiswa TG Buana, di mana Hima TG Buana ini memiliki program unggulan, yaitu Boostar, di mana Boostar itu sendiri adalah wadah mempersiapkan serta meningkatkan daya saing mahasiswa untuk siap dalam mengikuti kompetensi. Yang kedua ada Bina Bakti Masyarakat Desa atau BBMD, yaitu mengembangkan sistem mitigasi bencana dan meningkatkan kesiagaan bencana di desa binaan. Yang ketiga ada Geofisik with Event and Seminar. Oke, udah pada nyimak kan apa aja udah dapetin selama ikut PKKMB Universitas Lampung? Jadi, aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.